Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang respon tubuh pada pertahanan tubuh non-spesifik. Respon tubuh terhadap serangan mikroba patogen dapat berupa pandangan dan demam. Pandangan merupakan reaksi dari tubuh terhadap rusaknya sel akibat infeksi virus, pengaruh zat-zat kimia, atau gangguan fisik lainnya. Peradangan dapat memiliki gejala pembengkakan, panas, bisul, atau gatal-gatal. Di antara gejala tersebut, demam adalah yang paling sering terjadi. Dapat melemahkan kinerja patogen yang tidak suka dengan suhu yang tinggi. Bakteri virus, sel-sel kanker, dan sel-sel yang mati menghasilkan zat yang dinamakan pirogenokozen. Zat tersebut dapat merangsang makrofag dan monosit, mengeluarkan zat piogen endogen yang merangsang hipotalamus, menaikkan suhu tubuh sehingga timbul perasaan dingin, menggigil, dan suhu tubuh yang meningkat. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik atau lebih jelasnya itu imunitas. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan ketiga tubuh dan bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit. Limfosit terdiri dari dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang atau siap digunakan akan menyebar ke seluruh tubuh. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat selnya. Ini yang warna biru ini contohnya. Dan memiliki respontor yang bisa ditempeli oleh antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang dan selanjutnya yaitu limfosite. Limfosite dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosite juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, contohnya selnya seperti ini. Ada panahnya kan, bisa dilihat juga. Lanjut, program dan jenis imunisasi. 1. Imunisasi aktif. Imunisasi aktif adalah kondisi tubuh dapat membentuk imunitas sendiri dengan cara memasukkan vaksin ke tubuhnya. Dengan begitu, vaksin tersebut akan merangsang produksi antibodi sendiri. Contohnya vaksin polio. Vaksin polio adalah vaksin virus polio yang sudah dilemahkan. Ketika masuk ke dalam tubuh, maka akan membuat tubuh memiliki kekebalan yang lebih agar ketika polio menyerang, tubuh sudah dapat melawannya. 2. Imunisasi pasif, yaitu imunisasi yang terjadi saat tubuh memperoleh imunitas dengan cara menyuntikkan seluruh serum pada tubuh yang di dalamnya mengandung antibodi setiap suatu penyakit. Lanjut, jenis-jenis imunisasi. 1. Jenis vaksin polio. Sudah dijelaskan tadi, merupakan penyakit paling rawan di Indonesia karena penyakit ini dapat memicu pelumpuhan permanen apabila bayi di usia 5 bulan ke bawah tidak diimunisasi tahap awal. Vaksin campak memiliki reaksi manfaat yang sama dengan vaksin polio, yaitu mencapai 90%. Vaksin campak ini juga merupakan penyakit kategori kulit yang umum dijumpai di Indonesia, bahkan menular terutama pada anak-anak. Harus lebih waspada lagi. 3. Vaksin hepatitis B. Hepatitis B lebih familiar dengan sebutan penyakit kuning akibat terjadinya kerusakan atau kebocoran pada hati sebagai organ yang berfungsi menetralisir racun yang apabila rusak maka racun akan menyebar dan tidak dapat dinetralisir sehingga dapat mematikan. Aturan pemberian vaksin ini bahkan dilakukan 3 kali pada bayi, kemungkinan pencegahan mencapai 75%. Selanjutnya yaitu tujuan imunisasi. 1. Imunisasi vaksin dibuat bukan untuk tujuan negatif, namun agar tubuh mendapat membiasakan dan membentuk antibodi terhadap suatu patogen yang masuk setelah proses imunisasi diberikan. 2. Imunisasi juga diberikan agar daya tahan tubuh anak yang diimunisasi lebih kebal terhadap berbagai macam, terutama pada berbagai penyakit masyarakat seperti polio, campak, hingga TBC yang penularannya sangat cepat dan rawan, sehingga proses vaksinnya diharapkan dapat menyesuaikan tubuh dengan lingkungan baru dan melindunginya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. 1. Kontaminasi udara. 2. Duduk sepanjang hari. 3. Salah pilih produk kecantikan. 4. Kurang tidur. 5. Terlalu banyak makan junk food. 6. Terlalu banyak makan protein. 7. Kecanduan kafein. Bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama yaitu alergi.
Alergi merupakan sensitivitas secara berlebihan terhadap sesuatu atau yang disebut sebagai anafilaksis. Sebagian orang mengalami alergi ini, misalnya alergi ikan laut, alergi daging, alergi dingin, alergi debu, alergi telur, alergi susu, alergi obat, alergi serangga, dan sebagainya. Di sini saya akan memperjelas tentang alergi susu. Alergi susu yaitu adalah jenis alergi yang paling umum dialami oleh bayi. Hal ini dialami oleh sekitar 2-3% bayi alergi susu sapi, alergi produk, dan alergi air susu ibu juga. Jadi, paling umum dialami oleh bayi di Indonesia. Alergi itu terjadi saat sistem kekebalan tubuh keliru. Mengidentifikasi protein yang biasanya tak berbahaya di dalam kandungan susu sapi sebagai sesuatu yang berbahaya dan memicu reaksi alergi. Hal ini mengiring gejala-gejala yang seketika langsung bereaksi dalam hitungan menit. Gejala-gejala alergi susu ini: 1. Alergi susu memiliki banyak gejala tanda-tanda termasuk hal berikut. 1. Reaksi kulit, ruam merah, gatal, bengkak pada bibir, wajah, dan sekitar mata atau ekstrim. Bisa dilihat kan pada bibir mengalami kebengkakan dan wajah sekitar mata mengalami kemerahan. Contohnya bisa lihat nih di sini. Dan masalah pencernaan, sakit di bagian perut, muntah, dan diare, dan masalah pernapasan juga pada bayi. Dan lanjut ya ke yang autoimun. 2 yaitu penyakit autoimun. Autoimun merupakan penyakit di mana sistem kekebalan tubuh yang direproduksi menyerang sel lainnya dalam tubuh atau dalam kurung salah sasaran. Di sini, sel tubuh lainnya dianggap oleh sel limfosit T seolah-olah bukan merupakan bagian dari tubuh itu. Dengan kata lain, dianggap seperti antigen sehingga harus diperangi oleh memperangi diri sendiri gitu. Jadi, padahal kan sel itu ada di dalam tubuh kita, tapi harus diperangi oleh diri kita sendiri juga. Autoimun yaitu normalnya sistem kekebalan tubuh menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti bakteri dan virus. Namun, seseorang yang menderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuhnya melihat sel yang sehat sebagai organisme asing, sehingga sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein yang disebut dengan autoantibody untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Penyebab penyakit autoimun salah satunya ya. 1. Etnis. Etnis yaitu merupakan penyakit umum menyerang etnis tertentu, misalnya satu negara atau satu kota, seperti kayak itu, seperti yang sekarang COVID-19, cuman tidak penularannya tuh enggak. Jadi kayak satu keturunan kayak gitu, bukan gitulah. 2 yaitu gender. Gender itu bagi wanita lebih rentan terserang penyakit autoimun ini karena bisa dimulai dari masa kehamilannya. Dan lingkungan. Paparan di lingkungan seperti cahaya matahari, bahan kimia, serta infeksi virus yang menyebabkan penyakit autoimun dan berperan dan menyerang tubuh. Seperti itu. Gejala penyakit autoimun yaitu kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam ringan, tumbuh rambut rontok, sulit berkonsentrasi, dan kesemutan. Seperti bisa dilihat contohnya, salah satunya yaitu ruam kulit. Mengalami ruam kulit kan di sini ada tuh yang merah-merah. Nah, ini adalah salah satu contoh gejala penyakit autoimun. Lebih tepatnya, jadi kekebalan tubuhnya. Dan yang ketiga yaitu AIDS. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu sebagai virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Lebih jelasnya yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan sampai sekarang. Dengan menjalani, jadi belum ditemukan. Jadi kalau misalnya pengobatannya harus menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV ini bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah tahap infeksi akhir atau lebih parah dari HIV atau udah mengalami stadium akhir kalau AIDS.
Ketika seorang mengalami AIDS, maka tubuh tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkannya. Faktor resiko HIV ini dan AIDS ini yaitu pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman, baik hubungan sesama jenis maupun berseksual. Dua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik bisa terkena AIDS dan HIV juga. Dan yang ketiga itu orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya. Dan pengguna narkotika suntik. Dan gejala HIV dan AIDS tahap pertama yaitu pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi. Dapat menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Dan pengobatannya, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan, tapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel SD4. Dengan jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain seperti lamivudine, efavirenz, dan nevirapine. Lanjut ke yang terakhir. Selanjutnya yaitu transplantasi. Transplantasi merupakan pemindahan suatu organ jaringan yang hidup dari seseorang ke organ yang lain dengan tujuan untuk menggantikan suatu organ yang rusak atau menggantikan sel jaringan yang hilang. Contohnya seperti transplantasi jantung, ginjal, dan transfusi darah. Transplantasi adalah cangkok atau pemindahan seluruh atau bagian organ dari tubuh ke tubuh lain. Atau yang bisa disebut dengan donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal donornya tersebut. Organ-organ yang dapat ditransplantasikan yaitu jantung, transplantasi ginjal, hati, paru-paru, pankreas, organ pencernaan, dan kelenjar timus. Juga jaringan termasuk cangkok tulang atau tendon. Dua hal yang bisa disebut cangkok muskuloskeletal. Dan masih banyak lagi. Dan di Indonesia telah dilakukan transplantasi seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju. Transplantasi yang terakhir dinyatakan berhasil di dunia adalah transplantasi penis manusia dan jadi yang bisa dipindahkan seperti ya jantung, hati, darah itu seperti donor contohnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, maklum masih belajar juga ya. Jadi terima kasih sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.